Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di kuliah pengantar hitung peluang. Pada pertemuan keempat ini akan kita bahas lebih dalam tentang aksioma peluang. Aksioma peluang yang pertama bersifat tak negatif. Artinya di sini peluang dari setiap kejadian yang ada di ruang contoh S nilainya lebih besar sama dengan 0. Misalkan di sini sebuah dadu setimbang dilempar sekali, maka peluang masing-masing sisinya 1/6. Peluang di atas tidak ada yang bernilai negatif sesuai aksioma pertama. Kemudian bernorma 1, artinya di sini peluang S itu sama dengan 1. Masih terkait dengan ilustrasi dadu yang setimbang tadi, maka kalau dijumlahkan peluang dari setiap sisinya itu nilainya sama dengan 1. Kemudian aksioma yang ketiga bersifat aditif, yaitu peluang dari union EI itu sama dengan penjumlahan dari peluang EI. Misalkan peluang angka genap, maka di sini peluang angka genap yaitu anggotanya adalah 246 itu sama dengan peluang sisi 2 ditambah peluang sisi 4 dan peluang sisi 6, nilainya sebesar setengah. Kemudian beberapa preposisi dalam peluang. Yang pertama, peluang himpunan kosong adalah sama dengan 0. Komplement, peluang dari komplement kejadian A adalah sama dengan 1 dikurangi peluang A. Misalkan di sini sebuah dadu setimbang digulirkan, berapa peluang sisi yang muncul, bukan sisi yang lebih dari 4. Misalkan A di sini adalah munculnya sisi dadu lebih dari 4, maka di sini A anggotanya adalah 5 dan 6, sehingga peluangnya adalah 2/6 atau 1/3. Maka peluang munculnya bukan sisi yang lebih dari 4 sama dengan komplement kejadian A, yaitu 1 dikurangi peluang A sama dengan 2/3. Kemudian himpunan bagian. Jika A himpunan bagian B, yaitu kejadian A merupakan himpunan dari kejadian B, maka peluang A akan lebih kecil sama dengan B. Untuk membuktikannya dapat menyatakan dulu B ini sebagai union dari A dengan A komplement irisan B ya. Karena A ini himpunan bagian B. Kemudian karena A dan A komplement irisan B ini saling lepas, maka peluang B-nya sama dengan peluang A ditambah peluang A komplement irisan B. Dari sini maka peluang A tentunya lebih kecil sama dengan peluang B, karena peluang B-nya itu ada komponen dari peluang A komplement irisan B yang nilainya lebih besar sama dengan 0. Sebagai ilustrasi, misalkan sebuah dadu setimbang digulirkan, kejadian A ini adalah munculnya sisi kurang dari 5 dan B adalah munculnya sisi kurang dari 3. A ini anggotanya adalah sisi 1, 2, 3, 4, sedangkan B ini anggotanya adalah 1, 2. Di sini B adalah himpunan bagian A. Perhatikan peluangnya, peluang A adalah 4/6, peluang B adalah 2/6, sehingga peluang B ini tentunya lebih kecil daripada peluang A, karena B adalah himpunan bagian dari A. Preposisi dalam peluang yang keempat, gabungan dua kejadian. Peluang kegabungan dua kejadian dapat dinyatakan sebagai peluang A union B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Untuk pembuktiannya, di sini nyatakan A union B itu sebagai gabungan dari dua kejadian yang terpisah, yaitu A union A komplement irisan B. Maka di sini peluang A union B sama dengan peluang A
ditambah peluang A komplement irisan B. Kemudian nyatakan B sebagai A irisan B union A komplement irisan B. Maka di sini peluang B-nya sama dengan peluang A irisan B ditambah peluang A komplement irisan B, sehingga peluang A komplement irisan B sama dengan peluang B dikurangi peluang A irisan B. Nilai peluang A komplement irisan B ini masukkan pada nilai peluang A union B dan akan diperoleh bahwa peluang A union B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Sebagai ilustrasi, misalkan sebuah dadu setimbang digulirkan, berapa peluang munculnya sisi dadu angka prima atau ganjil? Penyelesaiannya, misalkan A adalah munculnya angka prima dan B munculnya angka ganjil, maka anggota dari kejadian A adalah 1, 2, 3, 5, peluangnya sama dengan 4/6, peluang B itu sama dengan 3/6. Kemudian A irisan B ini anggotanya 3 dan 5, maka peluangnya adalah 2/6. Maka peluang munculnya dadu sisi angka prima atau ganjil itu adalah peluang A union B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Masukkan nilai peluangnya dan akan diperoleh sama dengan 5/6. Berikut ilustrasi peluang. Misalkan sepasang dadu dilempar, berapa peluang angka sisi dadu kedua lebih besar dari angka dadu pertama? Misalkan di sini A itu adalah menyatakan kejadian angka pada dadu kedua lebih besar dari dadu pertama. Kemungkinannya kalau dadu pertamanya 1, maka dadu keduanya bisa 2, 3, 4, 5, dan 6. Kalau dadu pertamanya 2, dadu keduanya bisa 3, 4, 5, atau 6. Sisi dadu pertamanya 3, sisi dadu keduanya kemungkinannya adalah 4, 5, 6. Kemudian kalau sisi dadu pertamanya 4, maka sisi dadu keduanya kemungkinannya adalah 5 dan 6. Dan kalau sisi dadu pertamanya 5, maka sisi dadu keduanya 6. Maka di sini N dari A-nya sebesar 15, sedangkan NS-nya semua kemungkinan dari pelemparan dua dadu ini adalah 36. Maka peluang A adalah 15/36 atau 5/12. Ilustrasi peluang yang kedua, misalkan suatu tim beranggotakan 5 orang, dipilih dari 6 laki-laki dan 9 perempuan. Jika pemilihan dilakukan secara acak, berapa peluang bahwa anggota tim terdiri atas 3 laki-laki dan 2 perempuan? Perhatikan pada ilustrasi gambar, jadi dari 6 orang laki-laki ini diambil 3 orang, sedangkan dari 9 orang perempuan ini dipilih 2 orang. Penyelesaiannya di sini ruang contohnya berarti memilih 5 orang dari 15 orang. Maka kemungkinan anggota ruang contohnya adalah kombinasi 15-5, yaitu 3003. Misalkan A adalah kejadian terpilihnya 3 laki-laki dan perempuan, maka di sini N dari A-nya adalah kombinasi 6-3, yaitu memilih 3 orang laki-laki dari 6 dan dikalikan dengan kombinasi 9-2, yaitu memilih 2 perempuan dari 9 perempuan. Hasilnya sebesar 720. Nah, peluang terpilihnya 3 laki-laki dan 2 perempuan berarti sama dengan NA/NS, yaitu 720/3003. Ilustrasi ketiga, misalkan sebuah kotak berisi 5 bola merah, 6 biru, dan 8 bola hijau. Jika 3 bola diambil secara acak dari kotak
tentukan peluang ketiga bola ini memiliki warna yang sama. Jadi pada kotak ini diambil 3 bola, ingin ditentukan berapa peluang terpilihnya ketiga bolanya ini berwarna biru, merah, atau hijau semuanya. Pertama, ditentukan dulu ruang contohnya, yaitu memilih 3 bola dari 19 bola, yaitu kombinasi 19-3, yaitu 969. Misalkan M adalah kejadian terpilihnya 3 bola merah, maka di sini peluang M sama dengan cara memilih 3 bola merah, yaitu kombinasi 53 dibagi NS-nya. Peluangnya adalah 10/969. Kemudian untuk B memilih bola biru B, peluangnya sama dengan kombinasi dari bola birunya sebanyak 6 dipilih 3, kombinasi 63 dibagi baiknya anggota ruang contoh 969, diperoleh 20/969. Kemudian misalkan H kejadian terpilihnya 3 bola hijau, maka peluang H adalah kombinasi dari 83, yaitu 5, hasilnya peluang hijaunya adalah 56/969. Maka di sini kalau seandainya A ini adalah merupakan kejadian terpilihnya ketiga bola ini memiliki warna sama, peluangnya dijumlahkan, yaitu peluang bola merah, biru, dan hijau, dan diperoleh 86/968. Kemudian ilustrasi yang ketiga, seorang guru memberikan latihan soal kepada siswa yang berisi 10 nomor dengan 5 nomor diantaranya merupakan soal UAN. Jika seorang siswa mengerjakan latihan soal tersebut sebanyak 7 nomor, tentukan peluang latihan soal yang dikerjakan ini berisi 5 soal UAN, dan yang B, latihan soal yang dikerjakan sedikitnya berisi 4 soal UAN. Untuk penyelesaiannya, tentukan dulu ruang contohnya. Di sini memilih 7 soal dari 10 soal, yaitu kombinasi 10-7, hasilnya 120. Kemudian A, ini misalkan latihan soal yang dikerjakan siswa tersebut berisi 5 soal UAN, berarti di sini ada 2 soal lain selain 5 soal UAN tadi. Maka cara memilihnya adalah kombinasi dari memilih soal UAN, yaitu sebanyak 5, kombinasi 5-5, dikalikan memilih soal yang lain, yaitu kombinasi 5-2, hasilnya 10. Maka peluang A sama dengan 10/120 atau 1/12. Misalkan B, ini latihan soal yang dikerjakan siswa tersebut berisi 4 soal ujian akhir, maka di sini NB-nya sama dengan kombinasi 5-4, yaitu memilih 4 soal UAN dikalikan memilih soal lain kombinasi 5-3, hasilnya 50, maka peluangnya adalah 5/12. Misalkan kejadian C, ini untuk menjawab pertanyaan B, adalah kejadian latihan soal yang dikerjakan siswa tersebut sedikitnya 4 soal UAN, maka peluangnya ditambahkan, yaitu peluang A ditambah peluang B sama dengan 1/12. Berikut soal ilustrasi peluang, soal nomor 4. 11 kursi ini diberi nomor 1-11. Kemudian 4 wanita dan 7 laki-laki ini duduk secara acak pada kursi tersebut. Tentukan peluang bahwa kursi dengan nomor 7 itu diduduki oleh wanita. Penyelesaiannya di sini ruang contohnya ini ada 11 faktorial karena ini merupakan susunan, jadi menggunakan permutasi. Kemudian misalkan nomor 7 ini sudah ditempati seorang wanita, maka sisanya ada 10 kemungkinan yang harus disusun, yaitu 10 faktorial. Kemudian memilih satu wanita yang menduduki kursi nomor 7. Ini adalah kombinasi 41, ada 4 kemungkinan. Maka baiknya susunan kejadian
A, yaitu kursi dengan nomor 7 ini diduduki oleh wanita, adalah NA-nya 4, yaitu banyak cara memilih wanita dikalikan 10 faktorial. Dan peluangnya kejadian A-nya adalah NA per NS. Ini hasilnya adalah 0,3636. Kemudian ilustrasi yang kelima, jika suatu kelas ini berisi 6 murid laki-laki dan 6 murid perempuan, jika saat pembagian rapot diurut ranking berdasarkan rata-rata nilai setiap pelajaran, dan ini diasumsikan tidak ada murid yang memiliki rata-rata nilai yang sama, tentukan peluang ranking 1 di kelas tersebut adalah murid perempuan, dan yang B, ranking 1, 2, dan 3 ini diduduki oleh laki-laki. Penyelesaiannya, misalkan A ini adalah kejadian ranking 1 di kelas tersebut perempuan, maka di sini untuk memilih perempuan ini ada 4 kemungkinan, sedangkan siswanya ada 10, maka peluangnya adalah 2/5. Untuk yang B, misalkan B ini adalah kejadian ranking 1, 2, 3 di kelas tersebut adalah laki-laki, maka cara memilih laki-lakinya adalah permutasi. Karena ini merupakan urutan ya, ranking 1, 2, 3, maka menggunakan permutasi 4, 3 untuk laki-laki, sedangkan perempuannya ini permutasi 6, 6 dibagi dengan permutasi 10, 10 ya, ini hasilnya sama dengan 1/210. Berikut ilustrasi nomor 6 untuk peluang. Misalkan ada 4 mahasiswa A, B, C, D dan 5 mahasiswi E, F, G, H, I. Ini akan duduk pada 9 kursi yang melingkar. Tentukan peluang wanita duduk berkelompok. Yang B, baik laki-laki maupun perempuan duduk berkelompok. Yang C, A dan E duduk bersebelahan. Penyelesaiannya, di sini banyaknya ruang contoh. Karena ini disusun melingkar, maka permutasi susunannya adalah sebanyak 9-1 faktorial atau sama dengan 8 faktorial. Kemudian banyaknya kemungkinan wanita duduk berkelompok. Di sini adalah dianggap wanitanya berkelompok, berarti dianggap 1, kemudian laki-lakinya ada 4, maka ada 5 min 1 faktorial dikalikan banyaknya susunan perempuannya adalah 5 faktorial, sehingga sama dengan 4 faktorial dikalikan 5 faktorial. Peluang wanita duduk berkelompok sama dengan 1/14. Kemudian yang B, banyaknya kemungkinan laki-laki dan wanita duduk berkelompok. Di sini wanita berkelompok sebanyak 5 faktorial, laki-laki berkelompok 4 faktorial, dan ada 2 kelompok, yaitu kelompok laki-laki dan perempuan ada 2, berarti susunannya adalah 2 min 1 faktorial, sehingga banyaknya kemungkinan laki-laki dan wanita ini saling berkelompok itu sama dengan 4 faktorial kalikan 5 faktorial, maka peluangnya adalah 1/14. Dan untuk yang C, di sini banyak kemungkinan A dan E duduk bersebelahan, maka A dan E ini dianggap sebagai 1, jadi ada 7 dianggap 1, sehingga ada 8 minus 1 faktorial, kemudian dikalikan dengan posisi A dan E. Jadi A ini bisa di kirinya E, A juga bisa di kanan E, ada 2 faktorial, maka peluangnya adalah 1/4. Kemudian ilustrasi yang nomor 7, 10 bola identik ini akan dimasukkan dalam 3 kotak yang berbeda. Berapa peluang setiap kotak minimal berisi 1 bola? Nah, ini menggunakan sebaran bola dalam wadah untuk bola yang sama ya. Maka ruang contohnya di sini adalah 10 ditambah 3 dikurangi 1 dengan 3 min 1. Hasilnya sama dengan 66.
Kemudian baiknya kemungkinan menempatkan 10 bola identik dalam 3 wadah berbeda dengan setiap kotak minimal berisi 1 bola. Ini adalah kombinasi 10-1 dengan 3-1 atau kombinasi 92 sama dengan 36. Maka peluangnya adalah 36/66 atau sama dengan 6/11. Ilustrasi berikutnya nomor 8. Rombongan tur yang terdiri atas 5 orang ini akan memilih tempat untuk menginap pada 3 hotel yang berbeda. Berapa peluang kelimanya menginap di hotel yang sama? Yang B, berapa peluang ada satu hotel yang tidak dipilih? Penyelesaiannya, ruang contohnya, karena orang ini berbeda-beda, maka baiknya ruang contoh adalah R pangkat N. R adalah hotelnya, baiknya 3, dan N-nya ini ada sebagai 5, yaitu 243. Kemudian peluang kelimanya menginap di hotel yang sama, maka di sini adalah kombinasi, jadi hotel 1 semua menginap di hotel 1, atau semua menginap di hotel 2, atau semuanya menginap di hotel 3. Ini ada peluangnya adalah 3/243. Sedangkan berapa peluang ada satu hotel yang tidak dipilih? Perhatikan pada tanda kurung di sini. Ini misalkan ini hotel yang ketiga ini tidak dipilih, maka cara membaginya ini bisa hotel 14, hotel 21, atau hotel 11, hotel 24, atau hotel 1 ini ada 3 orang, hotel kedua 2 orang, atau hotel 1 2 orang, hotel kedua 3 orang. Kemudian cara memilih hotelnya ini, karena ini hotelnya ada 3, dipilih 2, ini adalah kombinasi 3-2 ya. Karena ada satu hotel yang tidak pilih ya, maka kombinasi 3-2, dan peluangnya nilainya adalah 90/243. Perhatikan ilustrasi ke-9. Ini ada 5 pasang sepatu. Jadi di sini ada 10 belah sepatu. Misalkan ini dilambangkan sebagai pasangan 1A, 1B sampai 5A, 5B. Jadi di sini IA adalah belahan sepatu yang kiri dan IB adalah belahan sepatu kanan dari pasangan yang ke E ya. Dari 10 belah sepatu itu diambil secara acak tanpa pemulihan 4 belah sepatu. Pertanyaan yang A, berapa besarnya peluang bahwa 4 belah sepatu yang terambil itu tidak ada yang berpasangan? Tunjukkan bagaimana cara memperolehnya. Penyelesaiannya di sini terdapat 5 pasang sepatu atau 10 belah. Yaitu pasangannya yaitu 1A, 1B, 2A, 2B sampai 5A, 5B. Tindakannya di sini ambil secara acak tanpa pemulihan 14 sepatu. Maka total kemungkinan dari pengambilan 14 sepatu dari 10 belah ini adalah kombinasi 10/4, hasilnya 210. Masih lanjut untuk soal nomor 9A. Kejadian A ini tidak ada belahan yang berpasangan. Jadi pertama-tama ambil 4 pasang sepatu dari 5 pasang. Maka kemungkinan sepatu yang terpilih ini bisa 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 2, 3, 4, 5. Selanjutnya dari setiap pasang sepatu yang terambil ini ambil 1 belah, sehingga tidak akan ada belah sepatu yang berpasangan. Sehingga total susunan yang mungkin dari 14 sepatu yang tidak berpasangan ini adalah, jadi yang pertama memilih 4 pasang dulu, kombinasi 5, 4. Kemudian dari setiap pasangan ini dipilih 1, jadi
kombinasi 21 kalikan kombinasi 21 kalikan kombinasi 21, dan satu lagi untuk pasangan yang keempat yaitu kalikan 2 kombinasi 1, nilainya 80. Sehingga peluang kejadian A adalah 80 per 210 atau sama dengan 8 per 21. Untuk soal nomor 9B, di sini pertanyaannya adalah berapa besarnya peluang bahwa dari 14 sepatu yang terambil itu hanya ada 12 yang berpasangan. Misalkan ingin kejadian B, ini ada 12 sepatu yang berpasangan dari 14 sepatu yang diambil. Pertama-tama ambil satu pasang sepatu dulu dari 5 pasang. Kemudian ambil 2 pasang sepatu dari 4 pasang sepatu sisa ambilan pertama. Selanjutnya ambil masing-masing satu belah dari 2 pasang yang sepatu yang diambil pada ambilan kedua. Maka total kemungkinannya adalah kombinasi 51, yaitu memilih satu pasang dari 5 pasang, dikalikan kombinasi 42, yaitu memilih 2 pasang dari 4 pasang, kemudian kalikan kombinasi 21, ini untuk memilih satu belah pada pasangan sepatu pertama, dan kalikan lagi kombinasi 21, ini untuk memilih satu belah dari pasangan sepatu yang kedua, hasilnya 120. Atau dapat juga dengan cara berikut, jika terdapat 12 sepatu yang berpasangan, maka jika diambil 14 sepatu akan terdiri dari 3 jenis sepatu. Pertama-tama ambil 3 pasang sepatu dari 5 pasang. Kemudian dari 3 pasang yang terambil ini ambil 1 pasang. Kemudian dari sisa 2 pasang yang lain ini diambil masing-masing satu belah. Maka banyak kemungkinannya adalah kombinasi 53, yaitu memilih 3 jenis sepatu dari 5 pasang. Kemudian dikalikan kombinasi 31, yaitu memilih satu pasang dari 3 pasang. Kemudian dikalikan kombinasi 21, yaitu mengambil satu belah pada pasangan pertama, dan kalikan lagi kombinasi 21, itu merupakan mengambil satu belah dari pasangan sepatu yang kedua, hasilnya 120. Sehingga peluang kejadian B adalah 120 per 210 atau sama dengan 4 per 7. Selamat belajar dan berlatih dari soal-soal e-book yang telah diberikan. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.